Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1236 Jian Jingtian. Lin Yun sekarang tahu mengapa para tetua mengertakkan gigi saat dia keluar dari wilayah itu. Jika dia berada di posisi mereka, dia pasti tidak akan tahan. Bahkan jika dia bodoh, Lin Yun tahu konsekuensinya jika pagoda naga suci runtuh. Yang terpenting, dia telah melahap 72 aura naga ilahi. Ini berarti para diaken dan penatua tidak akan bisa menikmati aura naga ilahi dalam waktu dekat. Lin Yun menggaruk kepalanya dengan canggung karena dia tahu bahwa dia salah. Dia merenung apakah dia harus mengembalikan beberapa aura naga ilahi. Bagaimanapun, dia belum sepenuhnya memurnikannya, dan dia masih bisa mengembalikan beberapa gumpalan jika dia kembali sekarang. Tetapi ketika Lin Yun hendak memberitahu Ye Ziling tentang pikirannya, Ye Ziling meliriknya dan berkata, "Jangan pikirkan itu. Luo Hua mengambil tanggung jawab untukmu." Luo Hua. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia langsung mengetahui semuanya. Ini juga mungkin alasan mengapa dia diizinkan pergi setelah menyerap semua aura naga dewa. Luo Hua telah membantunya lagi, sama seperti bagaimana dia membantunya di majelis pedang. Hal ini membuat Lin Yun bertanya-tanya apa yang dia dan Yan Tai lakukan. Dia tahu bahwa dia memiliki kepribadian yang kuat, dan dia mungkin memiliki niat membunuh terhadap para ahli alam nadi naga itu. Di saat yang sama, Lin Yun menyadari bahwa dia masih belum cukup kuat, dan dia tidak mungkin membiarkannya membantunya sepanjang waktu. Bagaimanapun, dia tidak bisa menerima dirinya berdiri di belakang seorang wanita sebagai seorang pria karena itu akan membuatnya tampak terlalu tidak berguna. Adik laki-laki Lin, kamu tidak tahu bahwa pagoda naga suci hampir runtuh. Kami semua tercengang, dan penguasa prefektur hampir berlutut. Tapi Luo Hua tetap tenang dan mengambil medali. Ketika dia mengambil medali tersebut, pagoda naga suci yang hampir runtuh tiba-tiba menjadi kokoh, kata Liu Qingyan dengan penuh haru. Lin Yun memandang Jiang Liken dan Feng Zhang. Keduanya masih diliputi rasa takut karena apa yang baru saja terjadi telah meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka. Medali apa itu? Lin Yun bertanya. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Saya takut saat itu, tapi kakak senior melihatnya, kata Feng Zhang. Mereka benar-benar tercengang saat itu dan tidak berhasil melihat sekilas medali itu dengan jelas. Hanya Ye Ziling yang tetap tenang, namun wajahnya berubah ketika melihat medali tersebut. Mendengar apa yang dikatakan Feng Zhang, Ye Ziling memelototi yang terakhir, menakut-nakuti yang terakhir untuk menutup mulutnya. Ketika dia melihat tatapan Lin Yun, Ye Ziling berkata, "Saya hanya melihat kata kekaisaran di atasnya. Dia jelas bukan seseorang dari klan Luo. Tidak mungkin klan Luo bisa mengambil medali itu." Lin Yun menganggukkan kepalanya dan mulai melihat sekeliling sebelum dia bertanya, "Di mana dia?" "Dia meminta kami untuk kembali ke Sekte Pedang Fuyun terlebih dahulu dan mengatakan tidak perlu menunggunya," kata Feng Zhang. "Pagoda naga ilahi menghabiskan terlalu banyak aura naga asal, dan dia harus tinggal untuk membersihkan kekacauan," kata Jiang Liken. Mendengar itu, Lin Yun tahu bahwa dia telah berhutang budi padanya. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Yun terdiam. Semua orang terdiam saat tatapan Ye Ziling dan Wang Yuruo tertuju pada Lin Yun. Bahkan jika mereka bodoh, mereka bisa tahu bahwa ada cerita di balik Lin Yun dan Luo Hua. Mungkin mereka sudah saling kenal sejak lama. Jika tidak, tidak masuk akal jika seorang wanita seperti dia akan sangat membantu orang asing. Beberapa lama kemudian, Lin Yun mengangkat kepalanya dan tersenyum, "Ayo pergi." Tapi tepat ketika mereka akan pergi, Lin Yun berbalik dan menggigit bibirnya dengan ketekunan yang bersinar di matanya. Dia teringat janjinya di alam Xuan Huang bahwa suatu hari nanti, dia akan berdiri di puncak alam Kunlun dan tidak akan lebih lemah dari para jenius yang mengerikan. 5 hari kemudian, rombongan akhirnya kembali ke Sekte Pedang Awan sekilas. Hasil dari pertarungan peringkat telah mencapai Sekte Pedang Awan berkedip, jadi mereka disambut oleh sekelompok orang yang agung. Saat Lin Yun muncul, sorak-sorai di sekitarnya menjadi lebih keras. Dia sekarang menjadi tokoh terkenal di prefektur Azure yang mendalam setelah membantu ketenaran Sekte Pedang Fuyun tumbuh lebih tinggi. Lin Yun pernah mengalami kejadian yang sama sebelumnya di Sekte Pedang Awan berkedip. "Aku akan menemui ketua sekte. Apakah kau ikut denganku?"
Lin Yun bertanya karena dia harus mengembalikan pedang bayangan petir. Tidak apa-apa. Ye Ziling tersenyum dengan cahaya rumit yang melintas di pupil matanya. Lin Yun bisa mengatakan bahwa ada kesedihan dalam senyumnya. Dia mungkin bisa menebak kemana dia pergi sebelum turnamen. Itu juga berarti bahwa di mata ayahnya, pertarungan peringkat tidak ada artinya baginya. Mengetahui bahwa hubungan antara ayah dan anak itu rumit, Lin Yun hanya menganggukkan kepalanya. Lin Yun, terima kasih. Ye Ziling tiba-tiba memanggil Lin Yun tepat sebelum dia hendak pergi. Aku baik-baik saja. Lagi pula, aku juga menyukaimu, tapi tidak seperti itu. Lin Yun mengedipkan mata. Orang itu benar-benar menarik. Melihat sosok punggung Lin Yun, Ye Ziling tidak bisa menahan senyum dengan embun beku di wajahnya mencair. Adegan ini langsung membuat semua murid Sekte Pedang Awan sekilas tercengang. Hehe, pergi dan kejar dia jika kau juga tertarik padanya. Jangan bilang kalau kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Luo Hua. Wang Yuruo tersenyum. Mendengar itu, Ye Ziling mencubit hidungnya dan tersenyum, kamu menjadi semakin nakal. Tidak seperti itu. Aku akui dia benar-benar menggoda, tapi ada beberapa orang yang tidak akan kamu lupakan saat kamu melihatnya. Baik pemakaman bunga dan Lin Yun adalah orang yang penting baginya. Tapi setelah kejadian ini, dia akhirnya yakin bahwa hatinya adalah milik pemakaman bunga. Saat seseorang seperti dia tertarik pada seseorang, tidak mungkin baginya untuk berubah. Bagaimanapun juga, hatinya yang beku goyah saat pertama kali melihat pemakaman bunga. Rasanya seperti kail yang menusuk ke dalam hatinya yang tidak bisa dia cabut. Adapun Lin Yun, mereka adalah teman yang saling mengawasi satu sama lain. Jika Lin Yun menghadapi kesulitan, Ye Ziling bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuknya. Di aula utama, ketua sekte memegang pedang bayangan petir dan tersenyum. Dia tidak repot-repot menyembunyikan kebahagiaan di wajahnya. Kakek tua, bukankah senyummu sedikit terlalu buruk? Lin Yun memutar matanya. Orang ini hampir membuatnya kehilangan nyawa dalam 3 tantangan. Ketika dia datang, kakek tua itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan terus tersenyum pada pedang bayangan petir. Awalnya, Lin Yun tidak akan menahannya terhadap kakek tua itu. Tapi melihat pemandangan ini, amarahnya mulai berkobar. Selama aku bahagia. Tapi ketua sekte tidak peduli padanya dan berkata, kamu benar-benar jenius dalam pedang. Aku tidak pernah menyangka bahkan kakek tua dari kota langit akan menderita di tanganmu. Hahaha, sungguh memuaskan. Ketika dia menyebutkan kota langit, dia tidak bisa menahan tawa. Dia kemudian berbalik untuk melihat dahi Lin Yun dan mengelus jenggotnya, sepertinya kamu sudah tahu mengapa aku memintamu untuk berpartisipasi dalam perhimpunan pedang. Saat itu, Lin Yun marah padanya. Tapi karena dia bersedia menyerahkan pedang itu padanya dan bahkan tetap tinggal, Lin Yun mengerti dengan jelas apa yang terjadi. Meskipun Lin Yun memiliki temperamen yang buruk, dia masih tahu bagaimana membedakan yang benar dan yang salah. Apa yang kamu bicarakan? Lin Yun berpura-pura tidak tahu dan memalingkan wajahnya. Ada baiknya jika kamu mengetahuinya. Ambil pedangnya. Aku sudah puas bisa melihat pedang itu lagi. Rawatlah pedang itu dengan baik atas namaku. Pedang itu diberikan kepadaku oleh seorang ahli yang sangat kuat, dan aku tahu kau tidak akan mengecewakannya di tanganmu. Kakek tua itu menyerahkan pedang itu kembali ke Lin Yun. Saat Lin Yun menerima pedang itu, wajahnya menjadi muram. Sepertinya kepala suku klan Huang benar. Kakek tua itu sudah melepaskan pedang bayangan petir, dan dia tidak benar-benar membutuhkannya saat dia meminta Lin Yun untuk mengambilnya. Satu-satunya tujuannya adalah agar Lin Yun bisa mengambil langkah lain dengan niat pedang langit semu. Wang Jue bukan namamu. Nama aslimu adalah Jian Jingtian, peringkat pertama di peringkat Empyrean, Elysium Core, dan Dragon Pulse. Bahkan sekarang, kau masih berada di peringkat 1 di peringkat denyut nadi naga. Tidak ada ahli di alam nadi naga yang berani bergerak melawanmu, kata Lin Yun sambil menerima pedang bayangan petir. Prestasi kakek tua itu memang legendaris. Itu tidak penting. Jian Jingtian tenang saat Lin Yun membicarakannya. Sama seperti bagaimana dia telah melepaskan pedang bayangan petir, dia juga telah melepaskan kejayaan masa lalunya sejak lama. Aku benar-benar ingin tahu seberapa kuat niat pedangmu. Biarkan aku mengalaminya sebagai seorang pendekar pedang, kata Lin Yun. Ketika dia selesai, kepompong pedang di dahinya bersinar dan aura emasnya meledak menjadi api. Saat aura pedangnya meledak, Jian Jingtian tersenyum terkejut. Pada saat ini, jenius mengerikan yang menduduki peringkat pertama di 3 peringkat telah kembali. Dengan senyum tipis, dia berkata, sepertinya kamu terlalu percaya diri setelah menghancurkan majelis pedang dan pertarungan peringkat.
Ketika dia selesai, pemandangan di depan Lin Yun tiba-tiba berubah. Kakek tua dan aula utama telah menghilang, digantikan dengan lautan tak terbatas dengan bola api yang menyilaukan melayang di udara. Cahaya yang terpancar dari bola api itu menyilaukan dan aura pedang Lin Yun langsung runtuh di bawah aura yang menakutkan. Merasa terancam, seni naga suci Azure diaktifkan dengan sendirinya dan rune naga api darah mulai berkobar di tanda naga biru dengan 300 rune naga yang bersinar terang. Dalam sekejap mata, rune naga membentuk baju besi pertempuran di atas tubuhnya. Tapi saat baju besi itu terbentuk, langsung hancur. Satu persatu, rune naga mulai hancur hingga api merah di tanda naga biru padam. Hal ini membuat Lin Yun memuntahkan seteguk darah sambil memegangi matanya yang meneteskan darah. Kamu bukan apa-apa di hadapanku. Suara sombong Jian Jingtian terdengar. Seperti yang Anda minta, itu adalah niat pedang terkuat saya. Saya menunjukkannya kepada Anda untuk menghormati Anda sebagai pendekar pedang. Kamu boleh bangga karena kamu tidak langsung terbunuh. Lin Yun merasa malu, dan dia tahu bahwa Jian Jingtian pasti menahan diri. Pergilah sekarang. Selain itu, ada beberapa perubahan di Pulau Kuxuan, jadi kamu harus tetap berada di sekte apapun yang terjadi, kata Jian Jingtian sambil melambaikan tangannya. Pada akhirnya, Lin Yun hanya bisa pergi diam-diam dengan pedang bayangan petir. Dia akhirnya merasakan kekuatan seorang jenius yang mengerikan yang merupakan yang pertama dari ketiga peringkat. Bab 1237 Kotak Pedang. Saat Lin Yun pergi, senyum di wajah Jian Jingtian menghilang. Temperamennya adalah salinan karbon dari Ye Ziling seolah-olah mereka dipotong dari kain yang sama. Beberapa waktu kemudian, ketika Jian Jingtian tiba-tiba teringat sesuatu, senyum di bibirnya berubah menjadi hangat. Dia akhirnya tahu mengapa Lin Yun ingin memprovokasi dia dan menggunakan kata pendekar pedang. Lin Yun mungkin mencoba menebus kesalahan dengan caranya sendiri. Tidak peduli apapun, Jian Jingtian telah menyelamatkan nyawa Lin Yun di masa lalu, jadi Lin Yun seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu saat itu. Tapi dengan kepribadian Lin Yun, tidak mungkin dia akan menundukkan kepalanya pada seseorang seperti Jian Jingtian. Masuk akal karena Lin Yun berpura-pura tidak tahu saat dia ditanya apakah dia tahu arti di balik majelis pedang. Mereka berdua keras kepala, dan tidak mungkin bagi satu pihak untuk tunduk pada pihak lain. Para pendekar pedang memiliki kebanggaan yang terukir dalam di hati mereka, jadi mereka tidak akan pernah bisa menundukkan kepala. Jadi Lin Yun hanya bisa menggunakan caranya sendiri untuk memicu semangat juang Jian Jingtian. Anak nakal itu. Jian Jingtian tersenyum. Sekarang dia melihatnya lagi, sudah bertahun-tahun sejak dia menunjukkan keanggunannya di hadapan orang lain. Faktanya, terakhir kali dia melepaskan niat pedangnya adalah 18 tahun yang lalu. Memikirkan hal itu, wajah Jian Jingtian membeku dan senyumannya menghilang. Dia kemudian memejamkan matanya dengan menyakitkan dengan air mata mengalir di pipinya. Pada saat ini, dia diliputi rasa sakit, penyesalan, dan kesengsaraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guru, aku benar-benar minta maaf. Tiba-tiba, dia bisa mendengar suaranya sendiri dari masa lalu, aku bersumpah bahwa suatu hari nanti, aku akan membuat sekte pedang menjadi tanah suci lagi. Suatu hari, aku bersumpah akan membuat sekte pedang menjadi sekte terkuat di dunia. Tanpa disadari, dua aliran air mata mengalir di pipinya. Di luar aula utama, Lin Yun memegang pedang bayangan petir dan menutupi matanya. Dia baru membukanya setelah banyak waktu berlalu. Matanya masih berantakan berdarah dan penuh rasa sakit. Dia benar-benar dihancurkan oleh Jian Jingtian, tanpa bisa melakukan perlawanan. Nah, ada alasan mengapa dia berada di peringkat pertama dari 3 peringkat. Lin Yun menghela nafas. Permaisuri ini sudah memberitahumu bahwa orang seperti dia jarang ditemukan bahkan di zaman kuno. Jika bukan karena sangkar tempat dia mengurung diri, dia pasti sudah menjadi raja sekarang. Lil Purple terbang keluar dari kotak pedang dan mengambil serbet untuk membantu Lin Yun menyeka air matanya. Rasanya enak sekali. Apa yang kamu celupkan ke dalam serbet? Aneh karena tidak sakit sama sekali. Saat Lin Yun mengedipkan matanya, pandangannya menjadi lebih jelas. Dia tidak merasakan sakit lagi dan penglihatannya menjadi lebih terang. Itu air liur permaisuri ini, tentu saja. Lil Purple berkata. Mendengar itu, senyum Lin Yun langsung membeku di wajahnya, itu menjijikkan. Kamu benar-benar bajingan. Apa kau tahu berapa banyak orang yang akan mati untuk ini di masa lalu? Kamu benar-benar perlu dipukul. Lil Purple berkata dengan sedih. Mungkin terdengar aneh, tapi air liur naga dianggap sebagai harta karun, jadi secara alami air liur burung phoenix juga demikian.
Memikirkannya dengan cara ini, Lin Yun merasa lebih baik. Tapi sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengunci alisnya, itu masih menjijikkan. Kakau bajingan. Huff, permaisuri ini marah sekarang. Lil Purple berkata saat wajahnya berubah menjadi hitam. Aku tidak akan keberatan jika itu dari burung phoenix asli, tapi sayang sekali kau tidak dalam wujud burung phoenixmu. Itu hampir tidak bisa dianggap sebagai air liur phoenix, jelas Lin Yun. Huff, kau bajingan. Kau ingin air liur phoenixku? Aku akan membakarmu sampai mati dengan nafas ketika aku mendapatkan kembali tubuh asliku. Karena kau tidak menginginkannya, kembalikan padaku. Lil Purple meraung. Hahaha, baiklah. Aku akan mengembalikannya padamu. Aku punya tubuh suci tubuh naga biru sekarang. Meskipun itu tak sebanding dengan naga biru, aku yakin itu masih memiliki setidaknya jejak air liur naga. Jadi berapa banyak air liurku yang kamu inginkan? Lin Yun tersenyum dengan mata menyipit. Lil Purple bingung saat mendengarnya karena itu masuk akal. Tapi jika itu yang terjadi, bukankah itu ciuman tidak langsung? Wajahnya langsung memerah saat ia merendahkan suaranya, kau bajingan. Kau benar-benar menjijikkan. Lil Purple langsung kabur setelah selesai. Ketika Lin Yun melihat dia lari, dia tertawa dan mengejarnya. Permaisuri, jangan lari. Kau pergilah. Teriak Lil Purple. Hahaha, tidak mungkin. Apa kau tidak ingin aku memberimu air liur naga? Tanya Lin Yun. Aku tidak mau. Teriak Lil Purple. Keduanya bermain-main sebentar dan Lin Yun baru berhenti saat kembali ke kediamannya. Lil Ungu, apa kau sadar kalau Jian Jingtian berhenti setiap kali dia menyebut nama tuannya? Itu terjadi berkali-kali di masa lalu, termasuk hari ini. Apa yang aneh dengan itu? Lil Purple memutar matanya. Berbaring di petak berumput, Lin Yun melihat ke langit dan berkata, aku ingin tahu siapa tuannya sejak dia diberi pedang bayangan petir. Huff, itu tidak ada hubungannya denganmu, bagaimanapun juga, kata Lil Purple. Yah, itu benar. Lin Yun teralihkan sejenak sebelum dia tersenyum, permaisuri, menurutmu seberapa kuat niat pedangnya? Apakah itu setidaknya dalam niat pedang kelas 5? Niat pedang Jian Jingtian begitu kuat sehingga membuatnya merasa seolah-olah itu adalah jurang yang tak berdasar. Niat pedang Lin Yun telah mencapai kelas kuasi 4, jadi jika Jian Jingtian hanya di kelas 4, seharusnya tidak memiliki tekanan yang begitu kuat. Itu sulit untuk dikatakan. Setelah niat pedang mencapai ketinggian tertentu, itu dapat memancarkan tekanan yang menakutkan, seperti aura pedang naga biru Anda, yang dapat meningkatkan niat pedang Anda. Jika niat pedangmu menyatu dengan aura pedang naga biru, tidak banyak orang yang bisa mencapai 1/10 kekuatanmu, kata Lil Ungu. Ambil contoh niat petir, api, atau badai petir. Mereka juga bisa menyatu ke dalam niat pedang untuk membuatnya jauh lebih kuat. Kakek tua itu telah mencapai kelas 5, dan dia memiliki cara lain untuk memperkuat niat pedangnya. Aku tidak bisa melihatnya, tapi aku tahu itu sangat kuat. Lin Yun menyipitkan matanya sebelum tersenyum karena kalimat terakhir Lil Purple sangat penting. Niat pedang kakek tua itu berkali-kali lipat lebih kuat dari miliknya. Tapi dia benar-benar tidak menemukan bahwa ada harta karun yang tersembunyi di sekte itu selama setengah tahun. Kakek tua itu secara alami terlalu malas untuk mengajari orang lain, tapi ada kemungkinan besar dia akan membantu Lin Yun jika yang terakhir menelan kesombongannya dan meminta bantuan. Terlepas dari itu, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi dengan Laut Kuksuan, dan Lin Yun perlu mempersiapkan diri dengan pergi ke tempat pengasingan. Kakek tua itu pasti punya cerita. Apa yang terjadi 18 tahun yang lalu? Lin Yun bergumam. Dia sekarang penasaran dengan kakek tua itu. Jangan melakukan sesuatu yang bodoh seperti yang kau lakukan hari ini. Simpul di hatinya lebih besar dari yang kau pikirkan, dan usahamu akan sia-sia, kata Lil Purple. Lin Yun tertegun sejenak dan tidak menyangka bahwa pikirannya diketahui oleh Lil Purple. Beberapa saat kemudian, dia meludahkan rumput di mulutnya dan mengeluarkan kotak pedang dari punggungnya. Ketika dia melihat kotak pedang itu, wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Lil Ungu bertanya. Sudah waktunya bagi saya untuk melihat ke dalam. Aku sangat penasaran dengan dunia di dalam kotak pedang, ujar Lin Yun sambil menepuk-nepuk kotak pedang. Apa kau sudah memikirkannya dengan matang? Tanya Lil Purple. Sudah, jawab Lin Yun dengan tenang. Dia tahu bahwa jika dia masuk, dia akan terikat dengan Master Pedang Ziyuan dan bisa dianggap sebagai pewarisnya. Kau pernah memberitahuku bahwa Master Pedang Ziyuan yang kulihat di masa lalu hanyalah tiruan. Apakah itu berarti Master Pedang Ziyuan yang asli tidak mati? Lin Yun bertanya.
Ini adalah pertanyaan yang sudah lama ingin dia tanyakan. Anak nakal itu menggenggam Nirvana Dao, jadi dia tidak akan mati dengan mudah, kata Lil Purple. Nirvana Dao. Lin Yun terkejut karena dia belum pernah mendengar Dao ini sebelumnya. Tidak ada gunanya bagiku untuk memberitahumu sekarang. Tapi karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan menghentikanmu. Kamu hanya perlu menggunakan api suci Ziyuan untuk menyempurnakan tanda di kotak pedang ini dan kamu akan bisa masuk seperti yang kamu inginkan. Pada saat yang sama, kau akan tercetak sebagai pewaris pedang Ziyuan suci, kata Lil Purple dengan serius. Api suci Ziyuan muncul di telapak tangan Lin Yun dan mengendalikannya dengan kehendaknya. Kemudian, dia menjentikkan api itu ke kotak pedang dan noda pada kotak pedang itu meleleh. Rune di permukaan kotak pedang mulai menyala bersamaan dengan munculnya bunga Ziyuan yang kuno dan rumit. Tiba-tiba, rune menyebar di kedua sisi bunga seperti sepasang sayap. Teteskan darahmu di atasnya. Lil Purple tiba-tiba berkata beberapa saat kemudian. Lin Yun tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali saat darahnya menyentuh kotak pedang. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Yun memotong ujung jarinya dan memeras setetes darah. Ketika setetes darah itu jatuh ke kotak pedang, seluruh kotak pedang mulai bergetar, seolah-olah hidup. Bab 1238 Alam Rahasia Ziyuan. Ketika darah menyatu dengan kotak pedang, Lin Yun merasakan hubungan dengan kotak pedang yang mengirimkan informasi ke dalam pikirannya. Dia bisa merasakan segel yang sangat kuno, jadi dia memejamkan matanya. Setelah selesai, dia membuka matanya dan mulai membentuk segel dengan kedua tangannya, membiarkan energi astral melonjak. Ketika Lin Yun membentuk segel dengan tangannya, sekuntum bunga Ziyuan metalik bermekaran di belakangnya. Ketika bunga itu selesai mekar, segel kuno berhasil terbentuk. Segel ini disebut segel pembuka langit. Langit membuka dunia di dalam kotak pedang, dan dengan paksa menyedot Lin Yun ke dalam. Saat penglihatannya kembali, dia telah menghilang dari kediamannya dan muncul di dunia lain. Dunia di dalam kotak pedang itu gelap. Lin Yun tidak bisa melihat cahaya apapun, dan sekelilingnya sunyi. Pada saat ini, Lin Yun sedang berdiri di atas tanah hitam hangus di bawah pohon kuno. Di mana ini? Lin Yun memiliki keraguan yang melintas di pelupuk matanya saat dia melihat dunia ini dengan ketidakpercayaan. Ini sama sekali berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia mengira dunia ini akan dipenuhi dengan harta karun, gunung dewa yang megah, atau setidaknya sebuah pagoda. Ini adalah dunia di dalam kotak pedang, kata Lil Purple. Benarkah begitu? Lin Yun menunduk dan melihat ke arah cabang-cabang pohon layu yang tak terhitung jumlahnya di tanah dan bertanya, apa ini? Ini adalah sarangku, kata Lil Purple. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa. Apa yang kamu tertawakan? Lil Purple mengamuk. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengira ini adalah sarang burung. Tunggu, bahkan sarang burung jauh lebih kuat dari ini. Lin Yun dengan lembut menggosokkan kakinya ke tanah, dengan mudah menghancurkan cabang-cabang yang layu di tanah. Yeye Anda, itu terlalu berlebihan. Aku marah. Lil Purple memelototi Lin Yun. Ini membuat wajah Lin Yun menjadi canggung karena dia hanya menyentuhnya dengan lembut, dan dia tidak menyangka itu akan runtuh. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak percaya bahwa ini adalah sarang burung Phoenix. Kamu penjahat. Kamu menghancurkan sarang burung Phoenix saya dari 100.000 tahun yang lalu. Lil Purple mulai menangis. Hal ini membuat Lin Yun panik dan dengan cepat berkata, maafkan aku. Aku yang salah. Bagaimana kalau begini, aku akan memelukmu. Seperti yang dikatakan Lin Yun, dia pergi dan memeluk Lil Purple. Pergilah. Aku tidak butuh pelukanmu. Lil Purple mulai meronta, tapi Lin Yun tersenyum dan memeluknya. Pohon apa itu? Lin Yun bertanya, melihat ke arah pohon yang layu itu. Nalurinya mengatakan bahwa pohon ini tidak sesederhana itu, dan hanya layu karena tidak ada energi spiritual. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kamu menghancurkan sarang burung Phoenixku? Pohon ini secara alami adalah salah satu dari 5 pohon ilahi, pohon Phoenix. Pohon ini tingginya lebih dari 100,00 kaki, dan memiliki semua jenis buah, bunga, dan binatang surgawi di atasnya. Lin Yun mulai ragu saat mendengarnya. Bagaimanapun juga, pohon setinggi itu pada dasarnya bisa menjadi dunianya sendiri. Kemudian lagi, itu bisa jadi benar karena dikabarkan bahwa burung Phoenix hanya beristirahat di pohon Phoenix. Lihat di sana. Lil Purple mengulurkan tangannya dan yang dilihat Lin Yun hanyalah puluhan ribu kayu yang hangus. Tempat di sana itu dulunya adalah hutan bambu ilahi, bahan yang digunakan untuk membuat serulingmu.
Mereka bisa ditemukan di mana saja saat itu, kata Lil Purple sambil melambaikan tangannya, menyebabkan Lin Yun memeluknya lebih erat lagi karena takut dia akan jatuh. Di sana ada segala macam ramuan suci. Bahkan ada 3 ramuan suci. Di sini. Di sana. Lil Purple memperkenalkan Lin Yun ke tempat-tempat itu dan bahkan ada gunung di ujungnya. Ini dulunya adalah danau surgawi, dan ada mata air suci di atas gunung tempat saya biasa mandi. Saya juga memiliki tempat tidur giok dingin selama bertahun-tahun di sana. Di sana ada banyak sekali danau petir yang bisa digunakan untuk meredam tubuh. Semakin Lin Yun mendengarnya, semakin dia terkejut. Dia tidak bisa membayangkan tempat seperti apa ini di masa lalu. Jika tempat ini bahkan 1/100 dari apa yang kau gambarkan, itu bisa disebut tanah suci, desah Lin Yun. Tempat ini adalah tanah suci yang abadi. Kata Lil Purple. Tiba-tiba, Lin Yun merasakan pedangnya berdengung saat dia mendekati sebidang tanah hangus. Ada banyak pedang kuno bernoda di tanah yang sudah sangat tua yang akan berubah menjadi debu karena angin sepoi-sepoi. Tempat apa ini? Lin Yun bertanya. Ini adalah gundukan pedang. Pemilik pedang-pedang itu tidak ingin pedang mereka digunakan oleh orang lain setelah kematian mereka, jadi pedang suci Ziyuan mengumpulkannya dan menguburkannya di sini. Saat itu, pemilik pedang-pedang ini setidaknya setingkat dengan orang suci. Nada bicara Lil Purple perlahan menjadi lembut seolah-olah dia tidak ingin membicarakannya lagi. Wajah Lin Yun berubah saat dia dengan hati-hati mundur dengan hati yang menyesal. Saat dia berjalan, dia melihat banyak bangunan compang camping terkubur di gurun bersama dengan singgasana compang camping yang setengah terendam. Singgasana ini milik Master Pedang Ziyuan, dan itu berisi 7 maksud bela diri yang berbeda. Dikombinasikan dengan niat pedangnya, itu bisa melepaskan 7 cahaya ilahi, kata Lil Purple sementara dia melihat ke arah singgasana dengan tatapan yang rumit. Saat Lin Yun terus maju, dia menemukan jurang besar yang menghalangi jalannya. Jika aku tidak salah ingat, itu seperti api penyucian di bawah sana. Ada puluhan ribu urat api yang bisa melahirkan api suci. Aku paling benci tempat itu, kata Lil Purple dengan alis yang bertaut. Berdiri di atas tebing, Lin Yun melihat sekeliling dan menghela nafas, mengapa tempat ini menjadi seperti ini? Mungkin sesuatu terjadi dalam pertempuran 100.000 tahun yang lalu, kata Lil Purple. Tapi Lin Yun tahu bahwa dia menyembunyikan sesuatu dan bertanya, kamu belum memberitahuku apapun tentang dirimu. Apa yang kau sembunyikan? Itu rahasia terbesarku. Bagaimana mungkin aku bisa memberitahumu? Kecuali. Lil Purple mengaitkan lengannya di leher Lin Yun dan melanjutkan, kecuali jika kau bersedia menjadi pelayanku. Jika itu masalahnya, maka aku bisa mempertimbangkannya. Kau benar-benar tahu bagaimana bermimpi. Lin Yun tersenyum. Ada terlalu banyak rahasia di dunia rahasia ini, tapi tidak peduli seberapa agungnya tempat ini dulunya, sekarang hanya dunia yang tandus. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah berjalan-jalan dan mendengarkan Lil Purple membanggakan tempat ini. Pada saat yang sama, dia akhirnya yakin bahwa tempat ini tidak akan membantunya. Menarik kembali tatapannya, Lin Yun meletakkan Lil Purple ke bawah. Namun, dia tidak melepaskan lehernya dan bahkan cemberut, tidak. Aku ingin kau menggendongku lebih lama. Mendengar itu membuat bibir Lin Yun bergerak-gerak. Tampaknya permaisuri benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang anak kecil. Anda tidak boleh menjatuhkanku. Kau menghancurkan sarang burung phoenixku, jadi kau harus menebusnya. Lil Purple berdebat dengan wajahnya yang memerah. Bukankah ada yang bilang kalau dia tidak ingin aku menggendongnya? Lin Yun tersenyum. Kau adalah pelayan permaisuri ini. Jadi kamu secara alami harus melayaniku. Kata Lil Purple. Merasa tidak berdaya, Lin Yun hanya bisa terus menggendongnya. Untungnya, dia tidak berat. Apakah ada cara untuk memulihkan tempat ini? Tentu saja ada. Selama kamu bisa mengumpulkan semua rune ilahi yang berdaulat, tempat ini akan hidup kembali, kata Lil Purple. Rune ilahi berdaulat. Itu benar. Rune ilahi angin ekstrim, rune ilahi api berdosa, rune ilahi petir yang tak terhingga, rune ilahi dingin yang membekukan, rune ilahi bulan matahari, rune ilahi samsara, dan rune ilahi nirwana. Total ada 7 rune ilahi yang berdaulat. Selama kalian bisa mengumpulkan semuanya, kalian bisa mengembalikan tempat ini seperti semula, kata Lil Purple. Apakah ada untungnya bagiku? Lin Yun bertanya. Dia bahkan tidak bisa memahami sebuah rune ilahi, jadi bagaimana dia akan mencari rune ilahi yang berdaulat? Jika tidak ada manfaatnya, itu hanya akan membuang-buang waktunya. Kamu benar-benar kepala babi. Pikirkan tentang membawa tanah suci abadi bersamamu.
Siapa yang bisa bersaing denganmu dalam hal kecepatan kultivasi? Bahkan orang jenius yang mengerikan tidak akan ada apa-apanya di matamu. Kenapa kau pikir Master Pedang Ziyuan bisa membunuh para dewa ketika dia hanya seorang suci saat itu? Lil Purple berkata dengan jijik di wajahnya. Itu sepertinya tidak terlalu mengesankan. Lin Yun tersenyum. Kedengarannya bagus, tapi secara praktis tidak mungkin untuk mengembalikan tempat ini seperti semula. Dia bahkan tidak tahu di mana rune suci penguasa berada, jadi bagaimana dia bisa mengumpulkannya. Lil ungu secara alami melihat keraguan Lin Yun dan berkata, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa gunung pedang suci berisi rune ilahi penguasa? Itu. Lin Yun terkejut saat mendengar itu. Di saat yang sama, dia sekarang tahu mengapa Lil Purple tidak mau memberitahunya rahasia gunung pedang suci. Jadi ternyata dia sedang menunggunya datang ke sini. Wajah Lil Purple penuh dengan kebanggaan saat dia berkata, kamu mungkin tidak pernah memikirkan pedang yang seharusnya ada di dalam kotak pedang, kan? Hati Lin Yun tersentak dan dia menyipitkan matanya. Lagi pula, kotak pedang dimaksudkan untuk menyimpan pedang, jadi pedang seperti apa yang bisa disimpan di dalam kotak pedang ini? Bab 1239 Matahari dan Bulan, bersinar dengan satu pedang. Turunkan aku. Lil Purple melompat turun dan tersenyum, jangan sakiti dirimu sendiri, aku akan menjelaskannya padamu. Pedang yang disimpan dalam kotak pedang ini adalah pedang ilahi berdaulat, tapi tidak ada yang pernah melihat pedang ini sebelumnya, bahkan pedang Ziyuan suci. Lin Yun bingung ketika mendengar itu dan berseru, jadi kotak pedang itu kosong. Bagaimana itu mungkin? Lil Purple memegang dagunya dan melanjutkan, tentu saja ada pedang dewa di dalam kotak pedang ini karena ada 7 rune dewa penguasa yang terukir di atasnya. Tapi tidak ada yang tahu di mana pedang itu berada. Aku bahkan tidak tahu apakah pedang suci Ziyuan tahu. Jika pedang seperti itu ada, era keemasan tidak akan dihancurkan. Untuk beberapa alasan, Lin Yun merasa seolah-olah dia dibodohi oleh Lil Purple karena dia pada dasarnya tidak mengatakan apa-apa. Alam rahasia Ziyuan hampir tidak bisa dianggap sebagai tempat latihan atau tempat untuk menyimpan barang. Lin Yun benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk memanfaatkan dunia ini. Apakah senior meninggalkan teknik bela diri, pil dewa, atau artefak suci? Lin Yun bertanya, tidak mau menerima situasi saat ini. Dia melakukannya, tapi seperti yang kau lihat, semuanya hancur. Aku ingat ada kuali dewa, tapi tidak bisa ditemukan lagi. Mungkin terkubur jauh di bawah tanah bersama dengan banyak harta karun lainnya. Saya rasa semua itu tidak akan berguna jika digali, ujar Lil Purple. Lin Yun menghela nafas saat mendengar itu. Berdasarkan apa yang dijelaskan Lil Purple, tempat ini benar-benar sebanding dengan tanah suci. Lebih jauh lagi, sangat menakutkan untuk berpikir bahwa sumber daya dari seluruh tanah suci memasok satu orang. Sayang sekali tidak ada yang tersisa. Jangan kecewa. Setidaknya pohon itu bisa memulihkan dirinya sendiri setelah kamu mengumpulkan rune dewa yang berdaulat di Gunung Pedang Suci. Siapa tahu, hal-hal lain mungkin juga bisa dipulihkan. Kau yang memiliki tempat ini, jadi terserah padamu, celetuk Lil Purple. Kata-kata Lil Purple mulai masuk akal bagi Lin Yun. Jika pohon itu hidup kembali, kau seharusnya bisa memulihkan sebagian kekuatanmu juga, kan? Tentu saja, pohon Phoenix bisa memberi makan burung Phoenix. Tanpa itu, mustahil bagiku untuk mengembalikan 1/100 kekuatanku. Lil Purple memandang pohon itu dan berkata dengan antisipasi yang terisi dalam nadanya. Lin Yun terdiam saat pikirannya dikonfirmasi. Lil Purple juga tiba-tiba merasakan bahwa suasananya tidak tepat dan tersenyum, ada apa? Kamu takut aku akan membunuhmu dengan nafasku saat aku memulihkan kekuatanku? Tidak, karena aku tahu kau punya hati nurani, senyum Lin Yun. Tapi bagaimana jika apa yang dikatakan Luo Hua itu benar? Senyuman itu menghilang saat Lil Purple mengenakan ekspresi serius. Lin Yun tertegun sejenak saat mendengar itu. Dia secara alami memiliki pertimbangannya sendiri tapi dia masih tidak tahu mengapa Master Pedang Ziyuan ingin menyegel Lil Purple saat itu. Ditambah lagi, dia tidak tahu di mana tubuh asli Lil Purple sekarang. Bagaimana jika dia benar-benar permaisuri pembantai surgawi seperti yang dia katakan? Lalu kenapa? Bahkan jika kau dipenuhi dengan dosa, itu sudah 100.000 tahun yang lalu. Bagiku, kau hanyalah burung Phoenix kecil yang tahu bagaimana membantuku mengatur aransemen, mengajariku musik, membantuku merawat Lil Red, dan mengucek mataku saat sakit. Itu sudah cukup bagiku, dan tidak ada yang bisa menggertakmu dengan adanya aku, senyum Lin Yun. Lil Purple bingung saat mendengar itu.
Beberapa saat kemudian, matanya menjadi berair saat dia berkata, "Huff, kau bajingan. Aku tidak percaya padamu." Saat dia berbicara, air mata mulai mengalir di pipinya dan Lin Yun mendekat untuk menghapus air matanya untuknya. Melihat sekelilingnya, Lin Yun bertanya-tanya apakah dia bisa mengambil jimat ilahi yang berdaulat. Tapi sebelum itu, dia masih harus menegosiasikan banyak hal dengan kakek tua itu. Bagaimanapun juga, kakek tua itu harus menjadi orang yang membuka segel pedang suci gunung atau dia tidak akan bisa masuk. Ngomong-ngomong, aku bisa mengerti mengapa kita membutuhkan rune ilahi angin, api, petir, dan es, tapi mengapa rune ilahi matahari bulan, rune ilahi samsara, dan rune ilahi nirwana juga dibutuhkan? Bukankah matahari dan bulan adalah entitas yang terpisah? Mengapa mereka digabungkan bersama? Selain itu, bukankah samsara juga termasuk nirwana? Lin Yun mengalihkan topik pembicaraan agar Lil Purple merasa lebih baik. Ketika Lil Purple mendengar pertanyaannya, dia mendengus, "Huff. Tidak apa-apa untuk memberitahumu tentang itu, tapi sepertinya kamu tidak akan mengerti. Solar lunar bukan berarti matahari dan bulan. Hal ini juga melibatkan yin, yang, waktu, dan ruang. Mereka jauh lebih kuat daripada rune Dewa Matahari Agung dan rune Dewa Bulan Agung. Sedangkan untuk samsara dan nirwana, itu sedikit lebih rumit. Hidup adalah hidup dan mati adalah mati, keduanya tidak terkait dengan nirwana, tetapi nirwana mencakup hidup dan mati. Mungkin tidak masuk akal bagi Anda, tapi juga tidak masuk akal bagi saya. Saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kepada Anda." Saat Lil Purple berbicara, wajahnya berangsur-angsur menjadi canggung karena dia juga mendengar itu dari Master Pedang Ziyuan. Dia tahu sedikit-sedikit tentang rune ilahi bulan surya dan samsara rune ilahi, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang nirvana rune ilahi. "Hahaha, kenapa kamu begitu menggemaskan?" Lin Yun tertawa dan mencubit pipi Lil Purple. Dia selalu suka membual dan setiap kali dia menemukan bahwa dia tidak bisa melanjutkan kesombongannya, dia akan selalu berada dalam posisi canggung yang membuatnya tampak menggemaskan. "Jangan mencubit wajahku atau aku akan benar-benar marah," kata Lil Purple. Lin Yun tersenyum, tapi dia mengabaikan teriakannya dan hanya berhenti setelah dia puas. "Huff. Bagaimanapun, kamu salah. Itu bukan angin, petir, api, dan es dewa. Itu adalah angin yang ekstrim, api yang penuh dosa, petir yang sangat banyak, dan mantra dewa dingin yang membekukan. Mereka mungkin terdengar sama, tapi sebenarnya tidak. Ini seperti perbedaan antara pemakaman bunga dan lightning shadow dibandingkan dengan pedang biasa-biasa saja. Apakah kamu mengerti sekarang?" Lil Purple mengoreksi Lin Yun dan melanjutkan, "Ada alasan mengapa mereka disebut rune ilahi berdaulat. Jangan mencampur adukannya atau kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri di depan orang lain." "Baiklah, baiklah." Lin Yun tersenyum. Dia merasa bahwa Lil Purple hanya ingin menyelamatkan mukanya karena kegagalan sebelumnya. "Itu jauh dari jangkauanku untuk saat ini." Ekspresi Lin Yun menjadi serius dan melanjutkan, kakek tua itu berkata bahwa ada beberapa perubahan dengan Pulau Kuksuan. Warisan yang ditinggalkan oleh Profound Wither Sein mungkin akan segera terbuka. Pada saat itu, pasti akan ada orang-orang dari peringkat Empyrean, tapi kekuatanku saat ini masih kurang. Meskipun dia bisa mengalahkan Xiahou Jue dengan mudah, Xiahou Jue hanya berada di posisi 3000 teratas. Bahkan Gong Sun Yan dan Zhao Yan tidak yakin dengan kekalahan mereka karena mereka harus membatasi kultivasi mereka ke alam jiwa surgawi. Tapi Lin Yun merasa dia tidak akan kalah melawan mereka dan bahkan mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengalahkan mereka sekarang. Kekuatannya saat ini setidaknya berada di 1000 besar, tapi dia mungkin tidak cukup kuat untuk mencapai 500 besar. Karena Pulau Kuksuan mungkin terbuka, dia harus menghadapi mereka yang berada di 500 besar. Lagi pula, Luo Hua berkata bahwa setiap orang yang belum mencapai alam inti Elysium memiliki kesempatan di Pulau Kuksuan ini. Jika 10 besar muncul, Lin Yun tidak percaya diri untuk menang. 10 besar berdiri di puncak domain tandus kuno. Selain itu, tidak akan ada batasan seperti majelis pedang di domain tandus kuno. Kamu secara alami harus menjadi lebih kuat, yang mudah jika kamu mencapai tahap astral. Tapi apakah kamu sudah memikirkan rasi bintang apa yang ingin kamu bentuk? Rasi bintang itu penting karena akan menjadi lebih kuat dengan kultivasimu. Kebanyakan orang akan menggunakan jiwa bela diri mereka sebagai rasi bintang mereka. Lil Purple menatap Lin Yun dan melanjutkan, tapi aku bisa menjamin bahwa binatang-binatang buas itu bukanlah jiwa bela dirimu, jadi jalan ini tidak berlaku untukmu. Jadi kamu harus membuat rasi bintangmu sendiri,
yang akan lebih merepotkan karena kamu akan membutuhkan bantuan dari para pendahulu sebagai referensi. Setelah melihat 8 arai pengunci jiwa yang tidak menyenangkan, Lin Yun secara kasar tahu bahwa binatang-binatang yang tidak menyenangkan itu dimaksudkan untuk menekan jiwanya dan tidak ada hubungannya dengan jiwa bela diri. Jiwa bela dirinya mungkin adalah pedang yang patah, dan jika memang itu masalahnya, konyol sekali menggunakan pedang yang patah untuk konstelasinya. Jika kau tidak punya ide, kau bisa mempertimbangkan rasi bintang Master Pedang Ziyuan, kata Lil Purple. Rasi bintang apa itu? Lin Yun penasaran dengan rasi bintang Master Pedang Ziyuan. Bagaimanapun, Master Pedang Ziyuan membunuh para dewa. Lihatlah sendiri. Lil Purple mengeluarkan sebuah lukisan dan melemparkannya ke udara. Ketika lukisan itu terbuka, lautan terbentuk dengan aura pedang tak terbatas muncul. Seekor naga mengendarai ombak dan menyebabkan ombak itu membengkak. Pada saat yang sama, pohon Phoenix kolosal dengan burung Phoenix kuno berbaring di atasnya berdiri di pantai dengan dedaunan yang cerah. Akhirnya, matahari dan bulan yang megah di langit muncul bersama dengan pedang yang melayang di udara. Melihat lukisan itu membuat hati Lin Yun berdenyut keras saat dia menggigit bibirnya tak percaya. Dia telah melihat banyak rasi bintang sebelumnya, tapi tidak ada yang sebanding dengan rasi bintang Master Pedang Ziyuan. Aku akan mengambilnya. Lin Yun menelan seteguk air liur dengan hasrat yang muncul di pupil matanya. Bab 1240 Lihatlah bibirku. Melihat panas berkobar di mata Lin Yun, Lil Purple melambaikan tangannya dan lukisan itu menutup. Saat lukisan itu tertutup, pemandangan itu menghilang. Lin Yun masih belum merasa cukup dan berkata, akan sulit bagiku untuk mengumpulkan rasi bintang setingkat itu, bukan? Mungkin sulit bagi orang lain, tapi tidak untukmu. Lagi pula, kamu bisa mengamati lukisan itu kapanpun kamu mau. Lil Purple melambaikan tangannya dan lukisan itu terbang ke arah Lin Yun. Dia melanjutkan, selama Anda memiliki cukup pil astral ilahi, Anda akan dapat membentuk rasi bintang kapanpun Anda mau. Terlebih lagi, kau telah mengembangkan sutra pedang Ziyuan, jadi akan mudah bagimu untuk membentuk rasi bintang. Sesederhana itu. Meskipun aneh, itu masuk akal karena Lin Yun adalah pewaris pedang suci Ziyuan. Tidak masuk akal jika dia tidak bisa membentuk rasi bintang, terutama karena dia punya lukisan untuk dijadikan acuan. Memikirkan hal itu, api berkobar di hati Lin Yun saat dia terkekeh, berapa banyak pil astral ilahi yang saya butuhkan. Saya tidak kekurangan pil astral ilahi. Bagaimanapun, dia mengambil sekitar 100.000 pil astral ilahi dari 10 alam perang, dan tersisa sekitar 20.000 pil astral ilahi. Ditambah lagi, jika dia menjual beberapa artefak suci 100 rune yang dia peroleh dari majelis pedang, tidak akan sulit untuk mendapatkan 100 atau 200.000 pil astral ilahi. 200.000 pil astral ilahi adalah jumlah yang sangat besar, dan Lin Yun berani bertaruh bahwa tidak ada master sekte di prefektur Azure yang mendalam yang dapat mengeluarkan jumlah sebanyak itu. Jumlah itu bahkan mungkin tidak akan terlihat jika seluruh sekte mengumpulkan semua sumber daya mereka. Bahkan para jenius mengerikan dari domain tandus kuno akan mengalami kesulitan mengeluarkan 100.000 pil astral ilahi. Tidak banyak. Pedang Ziyuan suci menghabiskan sekitar 5 juta pil astral ilahi. Jika itu kamu, kurasa 2-3 juta sudah cukup. Jika Anda benar-benar tidak memiliki sumber daya yang cukup, Anda dapat memilih untuk tidak menyalinnya sepenuhnya. Namun, kekuatannya akan melemah jika Anda melakukan itu, kata Lil Purple. Enyahlah. Senyuman di wajah Lin Yun menjadi kaku saat mendengar itu. Bagaimana 2 juta tidak banyak? Bahkan klan suci tidak akan menghabiskan sebanyak itu pil astral ilahi untuk memelihara keturunan langsung mereka. Hehe, itu benar-benar tidak banyak. Saat itu, adalah hal yang biasa melihat orang menghabiskan lebih dari 10 juta pil astral ilahi untuk membentuk rasi bintang mereka. Yah, itu jauh lebih mudah untuk membuat pil astral ilahi di masa lalu juga. Lil Purple segera mengunci kedua alisnya. Setidaknya 2-5 juta pil astral ilahi untuk menyempurnakan konstelasi. Memikirkannya saja membuat wajah Lin Yun menjadi pucat. Hei, apa kau baik-baik saja? Lil Purple dengan cepat berlari dan mendukung Lin Yun sebelum dia tersenyum, kalau begitu jangan pergi dengan konstelasi pedang suci Ziyuan. Kau bisa mengembalikan lukisan itu dan mencari tahu sendiri. Tidak. Lin Yun mengencangkan cengkeramannya pada lukisan itu dan menggelengkan kepalanya, biar kupikirkan solusinya. 5 juta pil astral ilahi agak kuat. Selain menciptakan konstelasi, kau juga bisa meningkatkan niat pedangmu ke niat pedang langit ilahi atau melatih serulingmu, kata Lil Purple.
Setelah kau memasuki ambang batas menggunakan seruling sebagai pedang, kau siap untuk mulai berlatih meriam pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Ketika Lin Yun memikirkannya, dua pilihan itu lebih mudah daripada mengumpulkan lebih banyak pil astral dewa. Apakah itu benar-benar sekuat itu sekarang setelah saya memasuki ambang batas menggunakan seruling sebagai pedang? Lin Yun bertanya. Sekarang dia telah memahami nada yang mulia, kekuatan serulingnya sudah begitu menakutkan. Itu setidaknya 10 kali lebih kuat. Itu akan jauh melebihi imajinasimu, tapi ini akan membutuhkan keterampilan dan niat pedang yang tinggi, kata Lil Purple dengan serius. Lin Yun saat ini sudah kuat, tapi dia masih ingin menyiapkan beberapa kartu truf sebelum menuju ke Pulau Kuksuan. Tubuh suci tubuh naga biru dan pedang awan sekejap 13 tidak cukup baginya untuk menyapu bersih semua pesaingnya, jadi dia harus memahami dua jurus lain yang dibicarakan Lil Purple. Jika tidak, orang lain akan mencuri kuncinya, dan dia tidak bisa menerima hasil itu. Ayo kita keluar dulu. Aku harus berbicara dengan kakek tua itu tentang jimat suci penguasa yang tersembunyi di Gunung Pedang Suci. Aku juga punya urusan lain untuk ditanyakan pada kakek tua itu, kata Lin Yun sambil dalam hati menghela nafas dan menatap ke arah alam rahasia Ziyuan. Sangat disayangkan bahwa tanah suci berskala ini direduksi menjadi tanah tandus di hadapannya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Selama periode ini, Lin Yun mengunjungi Luohua atau meningkatkan kekuatannya. Sebagian besar waktu, dia berada di kediamannya untuk memurnikan aura naga ilahi dan memahami maksud pedang langit ilahi. Kadang-kadang, dia juga berlatih seruling di bawah bimbingan Lil Purple. Dia tidak perlu peduli tentang hal lain karena itu benar-benar aman di Sekte Pedang Awan sekilas. Itu adalah waktu yang sangat berharga karena dia pada akhirnya akan meninggalkan Sekte Pedang Fuyun ketika tahun ini berakhir dan dia tidak akan pernah memiliki waktu yang damai lagi. Pada saat yang sama, dia tidak berani mengabaikan kultivasinya karena dia tahu bahwa dia harus menghadapi badai dahsyat setelah meninggalkan tempat berlindung yang aman ini. Pada hari ini, retakan lain muncul di kepompong pedang di dahinya. Kali ini, aura kuning keemasan yang mengalir keluar jauh melebihi 2 kali sebelumnya. Saat Lin Yun menyentuh dahinya, tanda ungunya menjadi panas dan memancarkan aura yang menyihir. Ini yang ketiga kalinya, gumam Lin Yun. Dia semakin dekat untuk mendapatkan niat pedang langit ilahi, tapi itu masih terlalu lambat. Di saat yang sama, dia masih tidak tahu di mana kekurangannya, dan dia bukan tipe orang yang hanya duduk dan menunggu. Sepertinya aku masih harus mengunjungi kakek tua itu, senyum Lin Yun saat dia melompat dari panggung. Tiba-tiba, dia melayangkan sebuah pukulan saat vitalitasnya terbakar, berubah menjadi kabut emas yang keluar dari pori-porinya. Lin Yun mencobanya lagi, dan kali ini 400 tanda naga muncul di tinjunya saat dia mengepalkan tangan kanannya. Saat Lin Yun memancarkan kekuatan yang menakutkan, dia melemparkan tinjunya. Meskipun pukulan ini tidak tampak berat, kekuatan pukulan ini bisa merobek seluruh gunung. Ketika Lin Yun mendarat di tanah, dia menarik napas dalam-dalam sementara ekspresi puas muncul di wajahnya. Dia sedikit banyak telah memurnikan aura naga ilahi yang telah dia serap. Dia mungkin akan memiliki 500 rune naga setelah dia selesai memurnikan aura naga ilahi terakhir. Rune naga ungu emas memiliki dua warna, ungu untuk petir dan emas untuk angin. Dengan menggabungkan keduanya, dia akan bisa menangkap maksud badai petir. Secara alami, kekuatannya akan mencapai ketinggian yang menakutkan seperti ini. Jika saya mengolah fisik saya sampai batasnya, saya mungkin bisa mencapai batas Dao. Ini berarti ketiga ribu Dao berakhir di tempat yang sama, dan setiap Dao bisa membawamu ke ujung jalan, gumam Lin Yun dalam hati. Dia berspekulasi bahwa pasti ada orang yang hanya mengandalkan fisik mereka untuk menjadi orang suci atau bahkan kaisar, dan itu tidak akan kalah dengan pedang Dao. Tetapi bahkan jika dia menempuh jalan itu, tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan mereka yang berspesialisasi dalam fisik mereka. Ini berarti bahwa dia masih harus mengasah pedang dan fisiknya bersama-sama. Sekarang setelah dia selesai, dia berencana untuk mengunjungi Jian Jingtian. Kakek tua itu mungkin tidak terlihat ramah, tapi Lin Yun tahu bahwa dia pasti menyembunyikan banyak hal. Bagaimanapun juga, dia menduduki peringkat pertama dari 3 peringkat, dan Lin Yun akan menjadi bodoh jika tidak meminta nasihat dari orang tua itu. 1 jam kemudian, Lin Yun menemukan Jian Jingtian yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup di gunung utama. Jika orang tidak memperhatikan dengan seksama, mereka akan mengira dia sedang tidur. Tapi ketika Lin Yun menuangkan niat pedangnya ke dalam pupil matanya, dia bisa melihat cahaya yang dipancarkan Jian Jingtian.
Adegan ini membingungkan Lin Yun karena niat pedang Jian Jingtian telah meninggalkan tubuhnya. Tapi bagaimana itu mungkin? Jian Jingtian duduk di sana, tapi hawa pedangnya seperti jiwa yang beterbangan. Hal ini membuat Lin Yun penasaran dengan apa yang akan terjadi jika dia memutuskan hubungan antara niat pedang dan Jian Jingtian. Pikiranmu berbahaya, kata Jian Jingtian sambil menatap Lin Yun dengan dingin, langsung menghancurkan aura pedang yang dilepaskan Lin Yun. Secara bersamaan, rasa sakit yang menyengat memenuhi pikiran Lin Yun. Menyadari bahwa pikirannya terungkap, Lin Yun tersenyum, kakek tua, jangan terlalu memikirkannya. Aku di sini untuk minum denganmu. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan 2 botol anggur klan naga dari kantong interspasial dan berjalan ke depan. Tapi Jian Jingtian hanya meliriknya dan dengan dingin tersenyum, bicaralah, apa yang kamu inginkan? Tidak ada. Saya di sini hanya untuk minum dengan Anda. Kamu benar-benar terlalu banyak berpikir, tidak heran temperamenmu sangat buruk bahkan putrimu pun tidak menyukaimu, kata Lin Yun sambil menuangkan anggur. Kau sudah berada di sini selama 6 bulan, dan waktu kau mencariku bisa dihitung dengan 1 tangan. Bicaralah, permintaan apa yang kamu punya? Aku pasti akan membantumu semampuku, kata Jian Jingtian. Mendengar itu membuat mata Lin Yun berbinar, baiklah, aku memang butuh sedikit bantuan darimu. Tapi aku di sini terutama untuk minum bersamamu. Jian Jingtian tersenyum mengejek dan mencibir, aku tahu apa yang kamu inginkan saat kamu menggerakkan ekormu. Jangan repot-repot bersandiwara di depanku. Aku ingin meminjam beberapa pil astral ilahi, senyum Lin Yun. Jian Jingtian tersenyum melihat bahwa Lin Yun datang ke sini hanya untuk meminta pil astral dewa. Dia meminum secangkir anggur dan tersenyum, sudah waktunya bagimu untuk mencapai tahap astral, jadi kamu membutuhkan pil astral dewa. Jadi, berapa banyak yang kamu butuhkan? Tidak banyak, hanya 5 juta, senyum Lin Yun. Mendengar itu hampir membuat Jian Jingtian memuntahkan anggurnya. Baca bibirku. Dia kemudian menatap Lin Yun seperti terlihat seperti orang bodoh sebelum dia mengucapkan kata-kata, pergilah.